Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, bertemu kembali dengan Ustazah hari ini ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bahasa Indonesia 57 subtema 1 ya. Tetapi selalu diingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa memakai masker ketika kalian bepergian keluar rumah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, sekarang kita akan belajar teks kembali, yaitu tentang teks narasi ya. Ada yang tahu anak-anak apa itu pengertian teks narasi? Jadi hari ini kita akan fokus ke teks narasi sejarah anak-anak. Bisa nanti dibaca terlebih dahulu di buku paket Bu Pena 5C halaman 87. Sudah dibaca semuanya ya? Jadi teks narasi sejarah adalah apa anak-anak? Teks yang berisi tentang cerita, peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Sekarang untuk ciri-cirinya bagaimana ya teks narasi ini? Yang pertama, isi teks atau karangan tentunya berisi tentang cerita, kisah atau peristiwa tertentu yang terjadinya pada masa lampau. Ya, pada masa lampau tuh masa yang lalu, masa yang sudah terjadi seperti itu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Gaya bahasanya juga bahasa teks narasi atau dengan urutan cerita pada peristiwa tersebut. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Jadi peristiwa atau kejadian sejarah tersebut biasanya ditulis berdasarkan fakta atau urutan waktu kejadian peristiwa tersebut terjadi ya. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Tentunya ada suatu cerita atau suatu permasalahan dalam peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, dan yang terakhir adalah karakter. Dalam teks narasi sejarah ini anak-anak tentunya memiliki banyak informasi penting yang disampaikan mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Peristiwa sejarah itu contohnya seperti apa sih? Seperti Sumpah Pemuda, terus persiapan kemerdekaan Indonesia, ataupun peristiwa sejarah dari negara lain seperti itu. Jadi agar lebih memudahkan kita memahami informasi penting dari teks tersebut, kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan apa? Menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Ada yang masih ingat? Ini materi di kelas 4, kata tanya 5W plus 1H. Jika kalian sudah lupa, bisa dibuka buku Bu Penanya halaman 89. Kita baca lagi. Jadi anak-anak, kata tanya itu yang pertama ada what, apa, di mana, where, kapan, when, siapa, who, kelima mengapa, why, dan yang keenam bagaimana, how. Jadi ini yang disebut kata tanya 5W plus 1H. Sampai kapanpun nanti kalian belajar, kata tanya ini pasti kalian jumpai dalam pembelajaran apapun, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat-ingat ya. Terus sekarang fungsi dari 5W1H itu apa saja ya anak-anak? Jadi jika kalian masih bingung menghafal tentang unsur-unsurnya 5W plus 1H, Ustazah berikan singkatan yang mudah untuk dihafalkan, yaitu adik Simba. A apakah, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Disingkat adik Simba. Jadi jika diberi pertanyaan 5W plus 1H itu apa saja ya unsurnya? Ya adik Simba itu tadi. Oke, paham ya? Sekarang fungsi-fungsinya. Apakah fungsinya untuk
menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi kemarin? Ya, yang kedua adalah where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, menanyakan tempatnya. Di mana adik bersekolah? Di mana ibu bekerja? Yang ketiga, kapan. Kapan yaitu menanyakan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Kapan kamu mulai masuk sekolah? Kapan kamu pergi ke pantai? Nah, yang keempat adalah who, siapa yang terlibat di peristiwa tersebut. Orangnya, menanyakan orang, siapa. Siapa yang tadi datang ke rumah? Siapa yang membelikanmu baju? Yang kelima, why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Sebab akibatnya apa? Mengapa kamu menangis? Contohnya seperti itu. Mengapa kamu mendapat nilai yang jelek? Karena saya tidak belajar. Ada sebabnya, ada akibatnya. Yang terakhir adalah how, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Caranya, contohnya bagaimana cara membuat pisang goreng dan lain-lain. Paham ya sampai di sini? Jika sudah paham, Ustadzah punya tugas penugasan hari Senin 1 Februari 2021. Yang pertama adalah mengerjakan paket halaman 94. Tugasnya hanya mengerjakan paket halaman 94, tetapi jangan lupa bacaannya dibaca terlebih dahulu, dibuat tabel seperti yang ada di paket dan dikerjakan di buku tugas tematik. Paham ya sampai di sini? Untuk materi dan untuk penugasan hari ini sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Jika sudah paham semuanya, semoga apa yang sudah disampaikan Ustadzah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Jika belum paham, nanti bisa menghubungi Ustadzah melalui japri WA ya. Ustadzah akhiri sampai di sini anak-anak solih dan solihah. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.